Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kini kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Dan walaupun dalam kondisi di rumah, ya, dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebar, namun kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir bulan Ramadan. Ada sedikit topik yang ingin kita angkat sekarang berkaitan dengan ibadah puasa dalam rangka untuk memupuk keimanan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan kepada kita ibadah puasa yang sangat mudah. Mengapa dikatakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat mudah? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya rukhsah atau bolehnya meninggalkan ibadah puasa bagi orang-orang yang berhalangan. Contohnya seperti orang yang sedang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan perjalanan, ya, di bulan Ramadan lalu berbuka puasa, tidak melakukan puasa, maka hendaknya ia mengganti hari-hari yang telah ditinggalkan tersebut dengan hari-hari lain, ya, berpuasa di hari-hari lain selain dari bulan Ramadan. Maka ini adalah kemudahan yang pertama, sehingga orang-orang yang memiliki uzur untuk meninggalkan puasa dibolehkan ia meninggalkan puasa dengan catatan diganti dengan hari-hari yang lain. Lalu alasan yang kedua adalah jika dalam keadaan lupa, misalnya, ya, orang yang sedang berpuasa lalu ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, akhirnya ia pun makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Ia tetap dihukumi sebagai orang yang berpuasa dan puasanya tetap sah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumah." Siapa yang makan dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah sedang memberinya makan dan memberinya minum. Maka yang makan dan minum padahal ia sedang berpuasa, tentunya dalam keadaan lupa, ya, maka hendaknya ketika ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, ia harus berhenti dari makannya tersebut. Lalu apa yang harus ia lakukan? Ia lanjutkan puasanya, ya. Karena itu adalah bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan lupanya dia terhadap puasanya. Jadi puasanya tetap sah. Lalu alasan yang ketiga adalah disunnahkannya dan dianjurkannya untuk berbuka puasa di awal waktu. Maka saat matahari tenggelam di barat dan azan maghrib sudah dikumandangkan, saat itu disunnahkan untuk kita bersegera berbuka puasa. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Orang-orang, maksudnya kaum muslimin, senantiasa mereka itu berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Jadi berbuka puasa di awal waktu. Jadi tidak perlu diakhir-akhirkan, yang akan menyebabkan lemahnya tubuh kita tentunya. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan tambahannya, ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Selama mereka mempercepat buka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Gitu, ya. Lalu alasan yang keempat adalah adanya santap sahur.
yang kita lakukan sebelum azan subuh. Dan itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah SAW menyatakan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang artinya, pembatas yang membedakan antara puasa kita sebagai umat Islam dan puasanya ahli kitab, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi, adalah apa? Adanya makan sahur, santap sahur. Nah, sehingga orang-orang ahlul kitab itu tidak ada di dalam ajaran agama mereka bahwa kalau mau berpuasa itu harus sahur terlebih dahulu. Itu tidak ada. Itu hanya khusus untuk umat Islam. Sehingga dengan adanya sahur ini, kita pun bisa bertahan selama kita berpuasa dan tidak merasa lapar dan haus karena sudah melakukan sahur. Bahkan sahur itu pun adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian karena di dalam makanan sahur tersebut terdapat keberkahan. Lalu yang kelima adalah bolehnya berhubungan intim dengan pasangan di malam Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam surat Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan ini sekali lagi juga hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Maka perlu kita catat juga bahwa ketika ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ya kepada generasi sahabat di masa Rasulullah SAW, itu rambu-rambu puasa yang ada saat itu masih sama persis seperti puasa umat-umat terdahulu, di mana mereka berpuasa kemudian saat berbuka puasa tidak segera berbuka, ya. Itu menunggu sampai bintang-bintang muncul. Itu berarti kalau menunggu sampai bintang muncul itu kan itu sampai malam ya. Kemudian juga waktu berbuka puasanya itu sangat ringkas. Sampai sholat isya saja sudah habis waktu berbuka puasanya. Artinya kalau setelah sholat isya mereka itu tidur ya. Tidur, lalu ketika sudah tidur, ketika bangun di malam hari, tidak boleh ia makan, tidak boleh minum, apalagi bercampur dengan pasangannya, itu tidak boleh. Sebagaimana telah terjadi ya pada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang ia itu pulang bekerja di waktu berbuka, ia bertanya kepada istrinya apakah ada hidangan yang bisa ia santap untuk berbuka puasa. Kata istrinya tidak ada. Coba saya cari dulu keluar. Barangkali ada. Istrinya keluar terlebih dahulu sebentar ya untuk mencari makanan. Ketika balik lagi ke rumah, ternyata istrinya mendapati suaminya sudah tertidur. Akhirnya istrinya mengatakan, "Celaka engkau, wahai suamiku. Mengapa engkau tertidur?" Sehingga ia pun tidak bisa berbuka saat itu, hanya bisa berbuka di hari esoknya lagi. Ya. Sampai kemudian ia pun pingsan di hari keduanya tersebut karena belum sempat berbuka di hari pertama. Itu adalah kewajiban puasa di awal syariat Islam, ya. Kemudian juga tidak ada yang namanya makan sahur, tidak ada. Ya. Tidak juga dibolehkan bercampur dengan suami ataupun istri. Ya. Karena rambu-rambunya seperti puasa ahlul kitab gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan setelah itu, menasakh hukum-hukum yang terdahulu sehingga kemudian disyariatkan adanya makan sahur, kemudian disunahkan untuk mempercepat berbuka ya. Lalu kemudian
juga dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri di malam-malam Ramadan. Nah, ini semua adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa ini kepada kita semua. Semoga dengan disebutkannya perbandingan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab, kita merasa bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan kepada kita ibadah puasa yang sangat amat mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.